Gua harap semuanya baik-baik aja. Yang menyaksikan ini kita benar-benar siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat ini, di rumah kalian masing-masing. Walaupun kita tidak bertemu tatap muka, tapi kita masih bisa sama-sama menyembah Tuhan di tempat kita masing-masing. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menyembah, masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas tuntunan-Mu ya Tuhan. Di pagi menjelang siang hari ini ya Bapa, kami berkumpul di rumah kami masing-masing menonton ibadah online ini ya Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan Yesus, siapkan tubuh jiwa roh kami ya Bapa untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap ya Tuhan Yesus. Ya Rabbal.
Tiada janji seperti yang ada. Katakan tiada janji. Tiada janji seperti yang ada padamu. Luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kau sungguh baik, sungguh amat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin meloncat-loncat memuji-Mu ya Tuhan lebih lagi. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan kami semangat terus ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap. Haleluya, amin. Siap semua teman-teman untuk meloncat bagi Tuhan, amin. Amin. Semua sukacita, amin. Kita bersukacita dari rumah masing-masing. Naikkan pujian bagi Tuhan, amin teman-teman. Let's go. Kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Tu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Wow. Menari buat Tuhan teman-teman. Katakan, yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan. Sama-sama kita katakan, menaikkan syukur kita bagi Tuhan, amin. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Haleluya. Tuhan Yesus baik teman-teman. Katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Katakan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini. Sekali lagi katakan, ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu. Katakan, dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan teman-teman. Haleluya. Kita mau serukan nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita serukan nama Tuhan.
kepala. Katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Katakan, serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita loncat bersama-sama. Baik Tuhan, kami siap menyerukan nama-Mu. Katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, kuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan, serukan nama Yesus. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa. Yesus Raja di atas segala nama. Haleluya. Sama-sama katakan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan, Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Oh baik Tuhan Yesus. Oh ya lama-lama syukur. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya lama-lama. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas sukacita yang selalu Kau berikan pada kami Tuhan. Kami telah memuji, melompat, memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau siapkan hati kita untuk mendengarkan ya Tuhan sedikit dari firman-Mu, pesan-pesan-Mu untuk anak-anak muda ya Tuhan di It's kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu ajaib. Kami percaya Engkau berkuasa ya Tuhan atas hidup kami. Oh ya Rabba Shandara Labara Labara.
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ajaib ya Tuhan di antara kami. Setiap-Mu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi kami. Percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Yes Tuhan, kami terlalu percaya janji-Mu ajaib bagi setiap hidup kami Tuhan Yesus. Oh, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi kami. Percaya. Yes Tuhan, ya Allah basyandara labara 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 berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan, ku berserah. Ku berserah
berserah. Ku berserah di dalam, sekali lagi ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, terima kasih. Satu lagi kesempatan kami boleh beribadah walaupun secara online. Satu lagi kesempatan kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Dan satu lagi kesempatan kami boleh mengangkat kedua tangan kami. Sungguh kami mau berkata, Tuhan, semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya hanya karena kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, biarlah tempat di mana kami mengadakan ibadah saat ini boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi, lepas pribadi, gampang merasakan hadirat Tuhan. Gampang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu mendengar suara-Mu. Sucikan, kuduskan, tahirkan, layakkan semua anak-anak Cinere untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkan kasih, curahkan anugerah-Mu. Tuhan, urapi mulut dan bibir hamba-Mu. Layakkan hamba untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi para pemimpin, para pengerja. Urapi seluruh adik-adik Infinity. Tuhan, biar pengurapan-Mu mampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya. Cinere, apa kabarnya? Kakak percaya semua aman dalam penyertaan Tuhan. Ya, biar Tuhan Yesus akan meluputkan kita dan seluruh keluarga besar kita sampai masa pandemi ini selesai. Nah, mari minggu ini kita akan belajar firman Tuhan, ya. Mari kita buka bersama-sama 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Ayat ini sebenarnya adalah ayat dari gembala sidang kita, ya, untuk memasuki tahun 2020 ini. Nah, dengar 2019, hal-hal yang kita lakukan di 2019, hal-hal dahsyat, hal-hal luar biasa yang kita lakukan di 2019. Mungkin di 2020 ini kita nggak bisa lakukan. Kenapa? Karena 2020 ini adalah tahun new dimension. Ya, di 2019 kita belajar di sekolah, kita bekerja di kantor, ya, kita usaha di toko, ya. Di 2019 kita melayani di gereja. Tetapi tahun 2020 ini kita masuk new dimension, ya, di mana hal-hal yang dulu kita lakukan ternyata di tahun ini kita nggak bisa lakukan lagi. Kalau masih ingat di 2019 mungkin kita bikin ibadah yang begitu luar biasa, kita bikin fellowship, bikin retreat, dan 2020 ini mungkin hal-hal itu kita nggak bisa lakukan. Tetapi mari dengar, Tuhan bilang ini adalah new dimension. Berarti sesuatu yang lebih dahsyat. Katakan amin. Mari yuk kita baca bersama-sama. 2 Korintus 3 ayat 18. Infinity, yuk semuanya ambil sikap yang terbaik. Jangan tidur-tiduran, ya. Ingat, walaupun online ini tetap ibadah. Hormati Tuhan Allahmu. Katakan amin. Ya, beri sikap yang terbaik. Nanti kalau kita baca firman, kuping dengar suara sendiri. Katakan amin. Ya. Nah, yuk. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung. Sampai di sini dulu. Dan mari perhatikan, dikatakan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mencerminkan. Nah, perhatikan, kalau kita ke cermin ngapain sih? Sesudah kita ke cermin, pasti kita jadi lebih rapi. Sesudah kita ke cermin, pasti yang laki-laki lebih ganteng, yang perempuan lebih cantik. Ya, rambut tertata, so, nggak ada yang berantakan lagi. Sesudah kita bercermin. Tetapi firman Tuhan mengatakan begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Infinity, kakak cuma mau bilang gini. Cerminan kalian bukan artis K-pop. Cerminan kalian bukan MTV. Cerminan kalian bukan siapapun yang ada di dunia ini. Tapi cerminan kita adalah kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Engkau gak usah bersaing dengan kakakmu.
Karena engkau merasa, papa mama kayaknya lebih sayang sama koko, lebih sayang sama cici, lebih sayang sama abang, kayaknya guru no, forget it. Engkau tidak perlu bercermin pada wah itu keren, wah itu cakep. Notabene-nya saat ini kakak agak lucu juga sih ya, menurut kakak begini, saat ini orang sudah tidak peduli cakep atau biasa aja gitu ya. Kenapa? Karena sekarang kalau keluar rumah semua pakai masker. Tinggal matanya aja yang kelihatan gitu ya. So dengar, engkau tidak perlu minder. Tuhan ciptakan kita semua spesial. Katakan amin. Ya, dengar Tuhan bilang gini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengar sekali lagi, cerminan kita hanya kepada kemuliaan Tuhan. Jika engkau bercermin kepada manusia, maka engkau akan kecewa. Jika engkau bercermin kepada manusia, maka apa yang terjadi? Engkau akan minder. Dia kurus banget, dia putih banget, dia pintar banget, dia kaya banget. Engkau akan minder. Tetapi cerminan kita adalah kemuliaan Tuhan. Mari masih ingat baik-baik. Tuhan Yesus lahir sebagai anak tukang kayu. Bukan cukong kayu. Bukan laupan kayu. No. Dia lahir sebagai orang yang tidak memiliki segala-segalanya. Dia tidak lahir di rumah sakit. Dia tidak pakai baju bermerek. Dia nggak pakai jam tangan yang bagus. No. Dia seorang anak tukang kayu. Tetapi mari perhatikan, Tuhan Yesus tidak pernah minder. Katakan amin. Ya, Tuhan Yesus nggak pernah meratapi nasib. Nah, mari lihat ayat ini dahsyat banget. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung. Kenapa muka kita selubungin? Karena ada jerawat. Alis matanya salah cabut, hilang sebelah gitu ya. Wah, ditutupin pakai rambut. Nah, dengar, kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Mari kakak mau cerita sedikit. Suatu saat kita pernah bikin HMC. Untuk hamba-hamba Tuhan. Ya, untuk hamba-hamba Tuhan. Lalu kumpul sekitar 300 hamba-hamba Tuhan dari daerah. Nah, notabene-nya kita buat HMC untuk hamba-hamba Tuhan yang daerah kabupaten. Jadi bukan daerah ibu kota. Nah, tetapi hari itu kita ada cukup unik adalah kita lihat ada seorang hamba Tuhan yang kita tahu dia dari daerah yang cukup pedalaman gitu ya. Tapi pengembalaannya berhasil. Pengembalaannya sangat berhasil. Walaupun dia ada dalam pengembalaan, jumlah jemaat dan gereja, jemaat yang digembalakannya sangat berhasil. Tidak kalah dengan yang kota. Nah, tetapi ada sesuatu yang cukup unik adalah rambutnya itu nutupi mata sebelah. Keren banget. Jadi pas sebelum mulai acara fasilitator sempat bercanda-bercanda gitu ya. Ada artis K-pop di sini ya. Kenapa? Karena rambutnya nutup sampai sebelah. Nah, lalu karena ini adalah hamba-hamba Tuhan, ini adalah para gembala gitu kan. Jadi ya cuma bercandaan sekitar fasilitator doang. Nah, lalu terjadilah HMC sesi pertama yaitu Hati Bapa. Nah, perhatikan ketika HMC sesi Hati Bapa dibagikan, lalu terjadi lawatan yang luar biasa. Ternyata, lalu seperti biasa ya, setelah HMC sesi pertama, maka kita akan bagi kelompok kecil. Ya, dengar. Nah, lalu ternyata hamba Tuhan ini kesaksian di kelompok kecil itu. Dia kesaksian begini. Kenapa rambut dia nutup sebelah mata? Ya, matanya masih ada. Matanya dua-duanya ada. Bukannya kayak Kapten Hook gitu ya. Karena matanya nggak ada, ditutup. No. Dengar, kedua matanya ada dengan jelas, tapi sengaja dia tutupi. Ternyata dia bercerita begini, dia bukan nutupin matanya, dia bukan mau gaul, dia bukan mau gaya, tetapi dia mau tutupi daun telinga sebelahnya yang hilang. Nah, perhatikan hamba Tuhan ini ternyata daun telinga, dia bisa mendengar, dua-duanya ada, ya, gendang telinganya ada, tapi daun telinganya yang sebelah ini nggak ada. Ya, hamba Tuhan ini dari Indonesia Timur. Nah, lalu dia bercerita begini, ketika dia masih kecil ya, jadi ini jauh di kampung di Indonesia Timur. Lalu suatu saat anak-anak mau nonton sepak bola, ya. Zaman dulu itu nonton bola itu tidak banyak orang punya TV, jadi kalau nonton yang punya TV lalu rame-rame nonton sama-sama. Nah, lalu anak-anak mulai janjian gitu kan. Saya bawa sirup, saya bawa kelapa, saya bawa ini, lalu anak hamba Tuhan ini, kamu bawa ayam ya? Ya deh, saya bawa ayam deh. Ya, kenapa? Karena papanya, nah anak hamba Tuhan ini papanya juga seorang pendeta. Nah, papanya dan punya peternakan ayam. Nah, lalu apa yang terjadi? Ketika mau pertandingan sepak bola, anak tersebut papanya belum pulang, tapi waktu bolanya udah mau nih, di siaran TV-nya udah mau.
Lalu apa yang dilakukan anak ini? Anak ini bawa salah satu ayam itu, lalu kumpul bersama-sama teman-temannya. Lalu ayam itu dipotong, dibakar, mereka nonton bola bersama-sama. Lalu pulang, papanya marah besar. Papanya marah besar. Jadi anak ini bilang begini, "Pak, maaf Pak, ampun Pak, maaf. Saya tadi mau nyari papa, tapi papa nggak ada. Tadi saya mau izin sama papa, Pak, aku minta ayamnya 1 ya, karena udah janji sama teman-temannya. Tetapi karena papanya seorang hamba Tuhan, jadi nah ini ada miskomunikasi. Papanya berpikir anaknya mencuri, sementara anaknya mau izin, tapi papanya nggak ada. Ya, nah lalu apa yang jadi? Papanya marah besar karena papanya bilang, kamu anak pendeta tapi mencuri. Apa yang jadi? Bajunya dibuka. Lalu setelah bajunya buka, kedua tangannya ini diikat di pohon karet. Pohon karet cukup besar ya, cukup besar, lalu diikat posisi seperti ini. Lalu anak ini mulai dipukul dengan ban pinggang. Waktu dipukul, lalu anak ini mulai nangis. "Pak, ampun Pak, ampun Pak. Aku janji aku gak akan nyuri lagi. Pak, ampun Pak." Lalu papanya bilang, "Diam, diam." Dipukul lagi, dipukul lagi. Lalu apa yang terjadi? Dari pohon karet itu ada semut api. Ya, semut api itu kurang lebih ukurannya 5 kali dari semut normal ya. 5 kali dari semut normal, dan karena namanya semut api, kalau dia gigit itu pasti langsung bentol ya. Bentol, sakit sekali. Semut api itu mulai turun dan posisi tangan dia terikat ke belakang. Terikat ke belakang pohon dan dia nggak bisa garuk, nggak bisa menghindar. Ya, lalu semut itu mulai gigit. Nah, karena semut itu banyak mulai menggigit, tanpa sadar anak ini mulai ngigo, mulai kehilangan kesadaran. Jadi sambil dia nangis dia bilang ini, "Pak, ampun Pak, Pak, ampun, ampun Pak, ampun." Papanya makin marah. Papanya bilang, "Diam, diam. Kalau nggak mau diam, Papa potong kuping telinga kamu. Biar kamu makan, biar kamu diam." Tapi anak ini tetap, "Pak, ampun, ampun." Dalam kesakitan, setengah ngigo. Lalu apa yang terjadi? Papanya ambil pisau dapur. Lalu daun telinga sebelahnya itu dipotong. Ya, begitu dipotong, dimasukkan, kejejelkan ke dalam mulut anak itu. "Makan kau, makan." Disuruh diam, nggak mau diam. Sudah buat salah, nggak mau diam pula. Dan ternyata kenangan masa kecil itu membekas begitu dalam terhadap hamba Tuhan ini, sehingga waktu dia besar dia jadi hamba Tuhan. Lalu di sesi HMC itu hamba Tuhan ini bilang begini, "Saya pikir saya udah ngampuni Papa. Saya pikir saya udah ngampuni Papa. Ternyata saya masih belum mengampuni Papa." Nah, lalu seperti biasa selesai hari kedua. Nah, dengar ketika malam pertama selesai dari sesi hati Bapa, para panitia ngumpul. Lalu ketika panitia dengar cerita hamba Tuhan ini, lalu apa yang dilakukan? Panitia luar biasa banget. Panitia telepon istrinya yang ada di Indonesia Timur. Lalu mereka siapkan tiket pesawat. Intinya panitia hadirkan papanya yang masih ada. Berangkat waktu itu ke tempat HMC. Ya, langsung disiapkan, dan tapi hamba Tuhan ini nggak tahu. Nah, lalu setelah hari kedua, di hari kedua biasa ya, dari hari pertama kesaksian di kelompok kecil gitu ya. Dari kelompok kecil yang kesaksiannya bagus dipilih, lalu boleh kesaksian di hadapan semua peserta. Lalu hamba Tuhan ini mulai kesaksian. Dia pegang mic, dia bilang thank you untuk para hamba Tuhan, thank you untuk fasilitator. Sesi kemarin hati Bapak, saya dipulihkan, saya dibebaskan. Saya mau ngampuni papa saya. Walaupun saya pikir saya udah ngampuni, tapi ternyata saya masih nyimpen. Di tengah dia ngomong seperti itu, tiba-tiba papanya dari Indonesia Timur masuk ke ruangan. Begitu papanya masuk ruangan, papanya berteriak dengan suara yang sangat kencang. "Itu aku yang buat. Itu aku yang buat. Aku yang potong telinga anakku." Semua peserta kaget, diam. Lalu papa ini lari ke depan, dengar hamba Tuhan itu yang lagi kesaksian, lagi pegang mic, tiba-tiba dia freeze. Dia diam, dia kaget banget, dia nggak nyangka itu papanya. Lalu papanya lari sambil ke depan sambil, ampuni papa, ampuni papa." Adik-adik kebayang nggak? Suasana HMC itu penuh dengan air mata. Semua yang hadir meneteskan air mata. Nah, dengar, terkadang banyak salah komunikasi. Kakak cuma mau bilang begini, Infinity 2019 kita itu dahsyat banget. Kakak percaya para leaders, pembina, pengerja, adik-adik, engkau pelayanan di gereja ya. Persiapan, tim musik, doa puasa dan sebagainya. Engkau ikut
RTS, kau ikut HMC, kau bikin red. Wow, hal-hal yang dahsyat. Poinnya adalah 2019 kita banyak melayani di luar rumah. Ya, ketika altar call ada yang nangis, kita rangkul, kita peluk, kita doain. Ya, ketika ada yang butuh fellowship, ada yang butuh ditemenin, kita bisa datang, kita doa bersama-sama di sekolah. Poinnya adalah 2019 kita banyak pelayanan di luar rumah. Tapi 2020 ini study from home, work from home, karena ada pandemi COVID-19. Dengar, pandemi COVID-19 ini, tangkap ini baik-baik, Cinere. Bukan tanda Tuhan tidak mampu. COVID-19 tidak pernah ngalahin Tuhan. Tuhan Yesus tetap dahsyat, Tuhan Yesus tetap berkuasa. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Tetapi manusia terbatas. Manusia itu yang mentok. Kita yang gak bisa. Kita yang gak bisa. Itu sebabnya kita harus lebih lagi berlindung kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, Infinity banyak baca Alkitab. Banyak muji nyembah Tuhan. Dan terutama kakak mau bilang gini, jangan keluar rumah. Jangan keluar. Kecuali engkau keluar rumah nemenin mama belanja. Ya, nemenin papa. Ya, tapi jangan nongkrong. Cinere, jangan nongkrong. Dengar, kalau engkau keluar rumah, engkau orang sombong. Kalau engkau keluar rumah, berarti engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Firman Tuhan bilang ini, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang rendah hati. Katakan amin. Ya, dalam masa pandemi ini kita harus ada di rumah. Lalu apa arti rohaninya? Arti rohaninya cuma sederhana. Infinity, tangkap ini baik-baik. Tuhan mau kita melayani keluarga kita. Kita terlalu banyak melayani di luar rumah. Tahun ini, ya, pada masuk bulan-bulan ini, ayo jadi sahabat bagi papamu. Duduk sebelah, makan malam duduk samping papamu. Kakak percaya kalau yang gak pernah duduk samping papa ya, begitu kamu duduk samping papa, papamu juga kaget. Ini anak kesambet apaan nih? Kesambet Roh Kudus. Katakan amin. Ya, dengar. Ayo layani papamu. Jadi sahabat papamu. Ya, yuk anak dengar, pada masa pandemi ini banyak hal kita harus pelajari di rumah. Kakak cuma bilang gini, Infinity, belajar masak, belajar cuci baju, belajar sapu ngepel. Ya, dengar, belajar cuci pakaian dalam kalian sendiri. Malu dong, udah teenager. Ya, udah teenager, masa masih dicuciin sama orang tua? Masih dicuciin mbak? Ya, belajar cuci mobil. Dengar, kakak percaya kalau engkau lakukan semua ini ya. Kau belajar masak, engkau nyapu ngepel, engkau cuci mobil. Dengar, nanti pandemi ini selesai. Kalau kamu masuk sekolah, masuk kuliah lagi, uang jajan juga pasti naik dari orang tua kalian. Katakan amin. Dengar, adik-adik, Gembala Sidang kita bilang gini. Generasi Yeremia akan bangkit. Tangkap ini, Infinity. Kakak percaya banget pada masa pandemi ini, generasi Yeremia harus bangkit. Harus bangkit. Kenapa? Karena kakak mau bilang semua generasi Yeremia, engkau harus bantu orang tuamu untuk bisa ibadah. Kenapa? Karena orang tua nggak ngerti teknologi, nggak ngerti sosial media, nggak ngerti YouTube. Berapa banyak di antara mereka begitu gereja nggak boleh ibadah lagi, mereka kehilangan oma, opa, tulang, kungkung, popo, ya, pastikan kakek nenek kalian, orang rumah kalian ibadah. Katakan amin. Ajari mereka, Pak, nih ibadah itu begini. Ayo kita duduk. Yeremia generasi harus bangkit. Katakan amin. Lalu engkau harus jadi sahabat. Dengar kakak berdoa, Cinere. Anak-anak Allah adalah pembawa damai. Biarlah kalian semua membawa damai di rumah kalian. Katakan amin. Kalau mama lagi berantem sama papa, ayo jangan berantem terus lah, ma jangan begitu. Ayo, janganlah. Kesian papa. Lalu kalau papa lagi stres, dengar, orang tua sekarang banyak yang masuk masa pergumulan. Kenapa? Karena ngantor nggak bisa, buka toko nggak bisa, kerja nggak bisa, tapi cicilan tetap harus jalan, listrik tetap harus jalan, air tetap harus jalan. Kebayang listrik tambah bengkak gara-gara main game melulu. Tapi kakak percaya bukan anak-anak Cinere. Katakan amin. Ya, bukan kalian. Nah dengar,
Dengar, cicilan, semesteran, uang sekolah, KPR tetap harus jalan. So orang tua kalian banyak yang bingung. Tapi kalau percaya anak-anak Cinere, engkau bisa tepok papamu. Pa, jangan takut. Bukankah Tuhan bilang, burung di langit pun Tuhan Yesus pelihara. Katakan amin. Biarlah kalian jadi anak-anak pembawa damai. Jangan berantem sama abang, jangan berantem sama adik, jangan berantem sama kakak. Ya, Infinity, para pengerja, para pembina, kakak titip pesan, tolong jagai adik-adik kalian. Jagai adik-adik kalian walaupun bosan. Lalu tolong mereka kalau hari Minggu begitu mau ibadah online, tanya bandwidthnya ada atau enggak. Kalau enggak ada kan bisa dikirim bandwidth harian ya, yang murah ya, murah kok ya. Paket harian itu kan enggak mahal. Ayo pastikan seluruh sahabat-sahabat kalian tetap terima makanan rohani. Katakan amin. Begitu terima makanan rohani, maka rohaninya akan kuat. Lalu ayat yang berikutnya, ayat terakhir. Oh, yang tadi belum selesai ya. Nah, perhatikan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung. Kenapa berselubung? Karena ada dosa. Dosa seks, onani, masturbasi, dosa keuangan, ya, dosa sakit hati. Tapi kalau percaya semuanya akan jadi seperti Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Katakan amin. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kalian gak usah jadi rocker, kalian gak usah jadi anak yang cantik, cowok yang ganteng, tapi ntar jadi playboy, jadi no. Tapi jadi seperti Tuhan Yesus. Katakan amin. Berbicara, bersikap, berjalan seperti Tuhan Yesus. Jika kita semua semakin serupa dengan Yesus, maka apa yang terjadi? Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Katakan amin. Kakak percaya anak-anak Infinity semua akan ranking dalam nama Yesus. Yang kuliah engkau akan cum laude dalam nama Yesus. Yang kerja dengar firman Tuhan, engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau tetap naik bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Katakan setia. Baca Alkitab itu jangan mut-mutan. Katakan amin. Muji nyembah Tuhan itu jangan mut-mutan, tapi lakukan dengan setia. Ya, kalau bicara soal setia berarti bicara soal konsisten. Kalau bicara soal konsisten berarti bicara soal disiplin. Katakan amin. Hidup kudus itu harus setia. Katakan amin. Ya. Tetap hidup kudus. Tetap hidup kudus. Jangan lihat yang macam-macam. Makanya jangan nonton yang macam-macam, jangan main game yang macam-macam. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib dan mengikut aku. Apa itu arti salib? Ya, sebagai penutup, Matius 22 ayat 37 dan 40. Matius 22 ayat 37 dan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Dengar, kita yang ada di Cinere, kalian yang ada di Cinere, Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus ada di sorga. Berarti kalau engkau mengasihi Tuhan, titik GPS-nya dari Cinere naik ke atas. Katakan amin. Bukankah kayu salib itu terdiri dari dua kayu? Yang satu vertikal ke atas, dan yang satu lagi horizontal. Katakan amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Dengar, baca Alkitab. Baca Alkitab. Kalau kemarin-kemarin bilang, oh banyak PR. Oh Cinere macet. Oh lagi kerja. Oh sekarang work from home, study from home. Ayo baca Alkitab yang banyak. Katakan amin. Jangan dikit. Ya, 10, 12, 15. Jangan lupa perkatakan Mazmur 91. Ketika engkau baca Alkitab, maka engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Ketika engkau memuji, menyembah Tuhan,
Ya, bebas mau nyanyi lagu apapun, tapi yang penting kau rasakan hadirat Tuhan. Tiap hari harus ada dalam hadirat Tuhan. Ya, ketika engkau merenungkan firman, engkau baca, engkau masuk pujian penyembahan, engkau masuk doa puasa, maka engkau sedang mengasihi Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua, perhatikan ini. Hukum yang kedua ialah, hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan yang mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Maka yang ke atas tambah tinggi. Kalau yang ke atas tambah tinggi, percayalah, yang ke samping tambah lebar. Katakan amin. Ya, akibat engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, akibat engkau masuk ke dalam hadirat Tuhan, akibat engkau membaca firman dan melakukan firman Tuhan, maka engkau pasti mengasihi sesamamu. Katakan amin. Engkau akan jadi lebih sabar sama orang tuamu. Siapa sesamamu? Papa mamamu. Katakan amin. Yang sesamamu itu kakak adikmu, sahabat-sahabatmu. Siapakah sesamamu? Termasuk orang-orang yang sering nyakitin kamu, orang-orang yang sering ngebully kamu. Itu adalah sesamamu. Tuhan bilang begini, barang siapa mau mengikut aku, sangkal diri dan pikul salib. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, berarti kayunya hilang satu. Dan ketika kita nggak mengasihi Tuhan, maka kayunya tambah pendek. Kalau kasih ke Tuhan yang atas makin pendek, maka yang ke samping makan pendek juga. Kita kan jadi egois. Kita nggak bisa mengasihi orang tua kita yang ada, kita mengingin, mama papa dong yang harus ngertiin saya. No. Biarlah surga kecil ada di setiap rumah kita. Katakan amin. Kalau papa mama emang belum ngerti firman, belum ke gereja, kalian yang jadi imam. Generasi Yeremia harus bangkit. Amin. Kakak pengen doa buat kalian. Yuk, Cinere. Oh, rabasyanda karabalabala. Mari angkat kedua tanganmu yuk. Angkat kedua tanganmu yuk. Oh, rabasyanda karabala. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Oh, rabasyanda karabalabala. Saat ini ya Tuhan, aku halau segala sakit penyakit. Aku halau segala kelemahan tubuh. Oh, rabasyanda karabalabala. Syanda karabalaba. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Kuasa bilurmu dari ujung kepala sampai ujung kaki mengalir atas setiap anak-anak, setiap yang mendengarkan pesan ini. Terima kesembuhan dari Tuhan. Terima dalam nama Yesus. COVID-19 engkau stop. Engkau tidak boleh menginfeksi anak-anak Tuhan. Engkau tidak boleh menginfeksi Indonesia. Stop di dalam nama Yesus. Oh, rabasyadaka. Tuhan, paru-paru bersih dalam nama Yesus. Pernafasan sempurna dalam nama Yesus. Tidak ada infeksi, tidak ada demam. Suhu tubuhmu normal, antibodimu sempurna. Imunitasmu kuat di dalam nama Yesus. Imunitasmu akan naik seiring dengan imanmu semakin naik di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, pelihara semua anak-anak-Mu. Tuhan, tolong setiap kami. Biar kami boleh mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budimu. Bui kami ya Tuhan. Dan Tuhan, tolong kami. Tolong kami masuk 2020 ini, masuk new dimension. Biar kami semua penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dengan muka tidak berselubung. Tuhan, biar kami boleh mengasihi papa mama. Biar kami boleh mengalah sama keluarga kami. Tuhan, biar di rumah kami boleh menjadi surga kecil. Tuhan, pakai generasi Yeremia yang ada di Cinere. Pakai mereka untuk membawa setiap keluarga boleh beribadah kepada Tuhan. Boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, jagai pada masa studi from home ini. Biar mereka benar-benar studi. Benar-benar belajar. Tidak curang. Dan Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau akan membawa mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan naik dan bukan turun. Tuhan, berkati setiap leader-leader. Berkati setiap pembina. Tuhan, beritahu apa yang harus kami kerjakan. Tolong setiap kami ya Tuhan. Tuhan, biar kami pada masa-masa pandemi ini juga kami tetap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku mohonkan berkat untuk semua teman-teman Cinere, Infinity Crew. Tuhan, berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Meteraikan firman-Mu. Dan biar kami bukan cuma mendengar, tapi kami boleh melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama katakan, amin. Mari yuk umat Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan lainnya, mari kita angkat kedua tangan kita yuk. Oh, rabasyantaka rabalabala. Biarlah
segala berkat yang terbaik daripada Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan yang manis intim dengan Roh Kudus menjagai, pati, melindungi, menaungi seluruh umat Tuhan, memberi sukacita, damai sejahtera melimpah yang menjadikan tahun 2019 ini infinity. Engkau akan masuk ke dalam musim yang baru. Yang lama berlalu dan yang baru sudah datang, sehingga engkau pasti menerima berkat a new dimension. Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Cinere, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu. Hamba-hamba Tuhan, diberkatilah pelayananmu. Engkau akan melayani Tuhan dan melayani sesama dan menjadi berguna bagi kemanusiaan. Kami terima semua berkat hanya dalam satu nama yang paling kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.